Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa pagi. Di video kali ini teman-teman kita ada di tanggal 14 Maret ya. Kemarin ada meeting dari The Fed. Ini meeting mendadak, meeting tertutup di mana mereka membahas seputaran Silicon Valley Bank yang bermasalah. Dan ya kita masih menunggu untuk keputusan daripada apa yang mereka bicarakan di kemarin teman-teman. Jadi aku sendiri masih pantau di Twitternya The Fed ya, tapi belum ada announce terbaru soal berita daripada apa yang mereka bahas dan keputusan apa yang mereka ambil. Sementara kita akan mulai untuk bahas lewat kalender ekonomi dulu untuk event hari ini. Hari ini bakal ada indeks pendapatan rata-rata plus bonus di Inggris. Ini mungkin akan penting untuk melihat seperti apa juga kondisi dari ketenagakerjaan di sana. Kemudian ada perubahan jumlah pengklaim untuk Inggris juga. Lalu akan ada data CPI untuk Amerika Serikat. Ini data inflasi yang mungkin akan sangat berdampak terhadap market. So keep on watching. Terus teman-teman, ini ada berita Binance baru saja melakukan convert ya dari token BUSD ke Bitcoin, Ethereum, dan juga BNB. Mereka diversifikasi ke beberapa aset ini. Jadi ini tujuannya untuk mengurangi mereka punya BUSD sementara ini, teman-teman. Jadi ada 1 billion, sangat besar, 1 miliar US dollar yang mana sebelumnya itu ada di BUSD itu diubah menjadi entah itu Bitcoin, Tether, maksudnya Ethereum ataupun BNB. Jadi langkah ini tentunya untuk mengantisipasi kalau nanti BUSD bakalan delisting dari Binance karena mereka sudah tidak bekerja sama lagi ya. Dan kedepannya tentunya ini butuh waktu untuk recover dananya. Jadi ya kita tahu masalah BUSD, Paxos kemarin yang dijegal oleh SEC ya. Jadi ya itulah teman-teman. Sekarang ini tindakan yang cukup baik dilakukan oleh Chang Peng Zhao. Berita yang lain itu masih berhubungan sama SVB, Silicon Valley Bank yang mau diakuisisi oleh UK Bank, teman-teman. Ya, ini adalah berita yang kemarin juga sempat rame ya karena Silicon Valley Bank sendiri itu udah dibilang bermasalah, teman-teman. Harga sahamnya anjlok dan sekarang ini tentunya kesempatan untuk mereka yang punya keyakinan bahwa Silicon Valley Bank bakalan tetap sustain. Sementara dari berita yang lain ada stablecoin yang udah kembali balik ke harga normalnya 1 banding 1 US dollar. Ya, ini semua stablecoin udah kembali recover harganya. Termasuk juga kemarin USDC yang sempat anjlok. Sekarang udah 1 banding 1 dolar, which is good news. Ini berita soal something broke. Ada sesuatu yang rusak, teman-teman. Fed masih expect kalau bisa naikin suku bunga. Ini berita menarik dari CNBC ya, di mana kita tahu udah ada 2 sampai 3 bank terbesar yang fail. Setelah sebelumnya ada sorry guys. Setelah sebelumnya ada ya bank pertama, yang kedua ada Silicon Valley Bank, dan terus yang ketiga ini ada yang terbaru katanya Signature Bank juga bermasalah ya. Jadi Silicon Valley, Signature ini udah bermasalah dan sekarang kita menunggu ke depannya bank apa lagi yang bakalan ngikut, teman-teman. Dan ini tentunya bukan sesuatu yang baik. Lalu bicara-bicara soal pivot ya. Ini sebuah analisa dari kedua bank. Ini ada Bank of America dan juga Citigroup yang expect kalau Fed ini bakalan pindah atau pivot atau mungkin setidaknya mereka mengurangi lah kenaikan suku bunga dari sebelumnya naik 50 basis point, kurangilah 25 basis point aja. Jadi ini ekspektasi daripada perbankan yang lain, teman-teman. Jadi kita akan lihat seperti apa respon daripada Jerome Powell melihat udah beberapa bank udah terkapar saat ini, dan itu bukan bank yang kecil juga ya. Jadi lumayan, teman-teman. Dan ya tentunya mereka lagi coba buat bekerja bagaimana menghadapi kondisi yang seperti ini. Tentunya pasti akan ada suntik dana dari The Fed. Tapi kalau bicara pivot sepertinya bakalan belum. Ya, The Fed masih bakalan suntik dana dan bantu bank-bank yang bermasalah saja. Kecuali mungkin nanti ekonomi udah kacau parah, ya bisa aja.
bakalan ada pivot. Kalau sementara kayaknya belum, teman-teman, dilihat dari gerak-geriknya. Lalu Bitcoin gimana? Bitcoin kemarin spike naik sangat signifikan ya. Di perdagangan kemarin itu benar-benar di luar ekspektasi bahwa Bitcoin bisa langsung naik sampai 24.000 di perdagangan kemarin aja. Jadi congratulations, selamat buat teman-teman yang udah cicil barang kemarin ketika dia turun ke 19.600. Ya kita nggak tahu lah teman-teman apa yang terjadi pada market, apa yang menyebabkan market bisa naik sangat signifikan. Itu kita nggak bisa prediksi jauh-jauh hari. Tiba-tiba beritanya baru muncul besok, terus tiba-tiba market naik. Jadi cicil itu adalah salah satu strategi yang sangat-sangat ampuh menurut saya. DCA atau dollar cost averaging atau bahasa Indonesianya nyicil, teman-teman. Belinya nyicil aja. Kalau dia drop, cicil. Itu ya itu berbuah hari ini. Sekarang Bitcoin udah naik lumayan. Kalau kita lihat dari peningkatannya kemarin aja itu sekitar 16 sampai 17%. Jadi itu buat Bitcoin. Sementara koin-koin yang lain ini naik lebih tinggi ya. Bryce nggak terlalu, Voyager juga turun, ini GRT lumayan naik teman-teman. Terus Solana juga lumayan naik ya. Ya itulah beberapa aset yang naik kemarin. Kalau kita lihat juga dari segi pergerakan S&P 500, sorry mana? Ini S&P 500 turun ya di perdagangan kemarin. Sorry, kita pakai time frame weekly, ya masih cenderung turun di perdagangan kemarin karena memang beberapa bank bermasalah. Sementara aset-aset yang menguat itu adalah sepertinya emas yang menguat, bahkan meninggalkan gap. Ini which is tanda yang bagus, berarti krisis udah mulai dekat. Kalau emas naik biasanya krisis udah mulai dekat. Alarm banyak orang yang pindah ke safe haven ya. Mereka meninggalkan USD karena USD tampaknya turun dan sekarang prosesnya koreksi cukup keras, teman-teman. Ini tentunya membuat market yang lain dapat momentum buat naik. Bitcoin kembali menguat karena mungkin Bitcoin dianggap sebagai hedge buat kondisi saat ini. Jadi itu congratulations sekali lagi. Lalu gimana, apakah Bitcoin bakalan lanjut rally bullish lagi atau gimana? Kalau kita lihat dari closing time frame weekly kemarin, sebenarnya closing Bitcoin ini sangat baik. Ya, lebih baik daripada yang kita ekspektasikan Bitcoin cuma bisa bertahan di 21.400-an something. Ternyata Bitcoin bisa naik lebih tinggi dari level tersebut. Dan sekarang posisinya dia lagi ngetes sama EMA 200 kembali, teman-teman. Saya sendiri nggak terlalu confident sama posisi ini. Bahkan kalau teman-teman ada yang beli barang di harga kemarin, saya mungkin lebih rekomen buat taking profit dulu. Mengantisipasi takutnya Bitcoin bakalan gagal lagi break EMA 200 karena secara posisi hari ini kita bakalan dapat data inflasi dan lagi 1 minggu kita akan dapat data soal kenaikan suku bunga. Jadi saya sendiri nggak confident kalau Bitcoin bakalan rally lebih tinggi lagi. Ya mungkin The Fed bakalan naikin 25 basis point saja, tapi ya itu kan tetap aja menaikkan suku bunga, teman-teman. Kecuali kalau The Fed tidak menaikkan suku bunga sama sekali. Nah, itu bisa jadi adalah posisi yang cukup baik buat aset yang lain ya. Bisa jadi rally lagi, teman-teman. Tapi sementara kita belum dapat kepastian. Jadi daripada kita berspekulasi, saya rasa kalau yang udah cuan mau taking profit, I think it's good time, teman-teman. Ya, itu dari weekly time frame. Sementara kita masih ngetes EMA 200-nya di level 24.800 sampai 25.000. Let's say kalau gagal struggle di level tersebut, maka potensinya buat terkena reject lagi turun itu sangatlah besar, teman-teman. Sementara kalau kita lihat di time frame daily, posisinya sangat baik ya, strong bullish dengan volume perdagangan yang cukup kuat lah kalau menurut saya. Sementara kalau kita lihat dari indikator Loken, smart money udah mulai masuk ke market lagi dengan volume yang lumayan. Tapi sekali lagi, saya tidak terlalu confident dengan posisi ini. Kita harus mewaspadai pergerakan Bitcoin yang mungkin lebih bakalan volatile ke depannya. Kalau sementara waktu, ya ini cukup menarik sih untuk pergerakan dari Bitcoin sekarang karena memang kenaikan yang terjadi pada Bitcoin ini sangat ditunjang sama sentimen
ataupun news ya daripada The Fed yang berusaha untuk merecover kondisi perekonomian terutama di real ekonomi seperti perbankan yang bermasalah. Dan apakah Bitcoin bisa naik ke depannya lagi? Ya, saya sendiri mungkin saja bisa naik sampai 25.000 atau 26.000. Tapi kalau untuk lebih tinggi, saya rasa mungkin belum ke sana. Sementara ya itu, yang harus teman-teman waspadai sih paling pola-pola seperti apa namanya ini head and shoulders. Ini bisa aja berpeluang terjadi sama Bitcoin. Atau kita bisa bilang juga triple top ya. Ini kita lagi coba buat create. Kita masih belum tahu di mana kira-kira level topnya atau mungkin level puncaknya untuk pergerakan dari Bitcoin. Karena ini masih cenderung karena FOMO aja sih sebenarnya. Ataupun ada peralihan dana dari US dollar ini pindah ke emas dan juga ke kripto. Jadi sementara yang terjadi hanya seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau maksain masuk sekarang, saya rasa itu tidak akan aman. Jadi harusnya kemarin waktu drop, makanya saya bilang DCA, DCA. Ya sekarang udah keburu naik dulu. Jadi kemarin banyak yang kena liquid juga ya. Sementara ya itu sih. Jadi ya kalau yang udah cuan berapa 20%, 15%, ya udahlah bersyukur. Sementara kalau dari pergerakan 1 jamnya, smart money masih cukup banyak di market. Saya rasa ini bakalan eh ya hari ini mungkin masih bisa naik, tapi naiknya nggak akan terlalu signifikan, nggak sesignifikan yang kemarin. Jadi tetap hati-hati aja di market teman-teman. Sementara market masih abu-abu, apalagi nanti ada data CPI, market mungkin akan sangat volatile. Kenaikan hari ini mungkin bisa bisa jadi tidak menjamin kalau akan ada kenaikan lagi ke depannya. Jadi ya tetap fokus sih untuk hati-hati DCA sesuai planning teman-teman. Jadi gitu aja buat Bitcoin karena memang masih abu-abu banget untuk sekarang, ekonomi masih belum pulih ya, kita tahu perbankan bermasalah, kemudian The Fed belum kasih nih announcement-nya, berita terbaru dia bahas apa di rapat tertutup itu. Terus juga ini untuk CPI bakalan ada malam ini. Jadi dengan banyaknya news ini saya rasa wait and see lah buat yang belum masuk ke market. Mungkin aja nanti bakalan ada koreksi lagi. Jadi jangan FOMO untuk posisi saat ini. Jadi gitu aja buat pergerakan Bitcoin dan juga update news. Semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre. Makasih.